Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar Mastercam. Kali ini kita akan main di toolpath kemudian kontur ya. Kita lihat di stok setup kita kemarin, kita ada sisa di sebelah samping-sampingnya itu 5 kemudian 3 ya. Sedangkan benda yang ingin kita dapati itu adalah ukurannya 100-100, bakalannya 103 sama 105. Ini nanti akan kita machining, kita kepras ya sebelah samping-sampingnya dengan memakai kontur. Caranya yaitu dari klik ini kemudian kontur dan dipilih garisnya. Ini kan kelihatan ruwet ya. Kalau misalnya ini biar enggak kelihatan ruwet garis-garis seperti itu, ini diaktifkan seperti ini, kemudian di toggle displaynya ini diklik biar nanti tidak kelihatan ruwet. Oke, kita kembali lagi ke sini, kemudian kontur kita pilih garisnya 1 2 3 4. Oke, klik OK dan kita pilih toolnya ya. Kita main di toolnya ini, klik kanan, select library, pilih yang 18 kalau misalnya toolnya berbeda, atau kalau pakai tool 20 sama dengan kemarin ya tinggal kita pilih yang ini saja ya. Tapi seumpama ini berbeda, kita pakai tool kedua ya dengan diameter 18. Oke, kemudian kita edit, kita gunakan untuk roughing ini misalnya ya, ini toolnya nomor 2, tool yang kedua, parameternya kita rubah, bitrate-nya misalnya 1500, terus plunk rate 700, kemudian retract-nya kita pakai 3000. Oke, yang lainnya sudah. Oke, terus kemudian di sini kita kasih komen roughing sebelah luar, roughing offset ya. Roughing offset kalau sudah kita pilih di parameter, karena roughing itu kan pengasaran. Stok yang akan kita sisakan bisa ditulis 0,2. Jadi nanti kita finishingnya itu ketebalan 0,2 ya, ketebalan yang tersisa 0,2. Oke, sorry titik ya, pakai titik 0,2 titik ya, tadi keliru koma. Oke, maka dia akan masuk seperti ini. Nah, ini masih ada di atas. Kita setting lagi di linking parameter itu sampai kedalaman min 20. Kita langsungkan aja min 20, kemudian pilih absolut semua. Oke, kita refresh, maka dia masuk ke sini ya. Kalau kita tes jalannya seperti ini. Ini end mill masuk ya sampai selesai seperti ini. Nanti keluarnya dia outnya seperti itu ya. Masuk gini, keluarnya ini. Nah, ini bisa kita atur lagi kalau misalnya itu nanti nggak bagus, diatur lagi dari let in out, parameternya let in out ini bisa kita hilangkan, kemudian kita refresh, jadinya nanti dia masuknya di sini. Oke, atau diatur lagi boleh di parameter, kemudian in outnya ini entry-nya kita tentukan sendiri. Misalnya perpendikular itu caranya seperti itu, kalau tangan nanti seperti ini. Oke, kemudian radiusnya ini misalnya kita hilangkan 0, dan ini isinya ini kita kopikan ke keluarnya. Oke, kita cek hasilnya seperti ini. Oke, jadi di klik-klik, dicoba-coba sampai nanti benar-benar paham, sehingga gerakan dari end mill itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ini keluarnya di situ tadi ya, terakhirnya.
Kita perhatikan lagi di stock setup, ini kan sisa 3 sama 5 ya. Jadi panjangnya Y itu sisa 3, artinya kalau untuk mencapai angka 100 itu kan ada 3 mili yang dihilangkan. Kalau kiri kanan yang dihilangkan berarti kan dibagi 2, 1,5 kan berarti. Kalau sisi X nya ini kan 105 dibagi 2, karena sisi yang sini mau dimakan, sisi sini yang mau dimakan lagi, berarti kan 2,5. Pemakanan langsung 2,5 dengan kedalaman sekian itu membahayakan N-milnya. N-milnya bisa patah. Maka kita atur dia makannya kira-kira mungkin 0,5 gitu ya. Nah, untuk mengatur seperti itu kita masuk ke multipass. Kita masuk lagi ke parameter, kemudian diklik di cutting parameter untuk multipass ini diaktifkan. Berapa kali multipassnya ini ya, muternya berapa kali untuk pemakanannya. Misalnya kita pakai 4 kali, sekali pemakanan 0,5 misalnya ya, 0,5. Maka kalau sudah diatur di sini kita klik OK. Jangan lupa di cutting parameter yang ini tadi kita sisakan ya, kita masih ada sisa sekitar 0,2. Oke, kita masuk ke sini. Sekarang 4 kali 0,5 itu kan masih 2 kan, sedangkan tadi yang kita mau habisin itu kiri kanannya 2,5 yang tertinggi ya. Berarti ini sekitar 5 kali gerakan. 5 kali gerakan, kemudian setiap kali pemakanan ketebalannya 0,5. Oke, kita regenerate lagi. Ini diperhatikan, cek 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang terakhir dilihat sisi bagian atasnya, kita perhatikan ini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau misalnya dia digerakkan seperti ini, semakin ke dalam dia pertamanya enggak sampai menyentuh ke sini garis hijau ini, dia menghabiskan stoknya dulu, menghabiskan bakalannya dulu dengan ketebalan tadi adalah 0,5 gitu ya. Semoga multipass ini bisa dipahami. Kalau seumpama cara masuknya ini ndak cocok ya, bisa dirubah lagi cara masuk N-milnya. Tadi adalah let in out, kita mungkin ndak pakai aja biar let in out, kita nggak pakai let in out agar nanti memperpendek waktu pemesinan ya. Jadi seperti ini langsung. Nah, ini perhatikan dia pakai naik dulu ya, red naik turun lagi. Itu bisa kita perpendek lagi dengan cara memastikan keep tool down, let in out, terus kemudian depth of cut, bukan multipass ya tadi ya, kita masuk ke multipass. Dipastikan di keep tool down di multipassnya ini agar nanti dia ndak pakai naik lagi. Contoh yang Bapak maksud itu begini ya, red turun, kemudian pada proses berikutnya dia tidak pakai naik tapi langsung dia muter terus ya, muter terus sampai dia berakhir. Ini juga akan mengurangi waktu proses pemesinan ya. Oke, jadi kita bisa mengatur sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Oke, kalau sudah cocok, kita ingat tadi bahwa kita akan menyisakan benda kerjanya di bagian terluar itu 0,2 ya. Berarti kita masih kurang satu lagi untuk finishing. Finishing sama mainnya di kontur, terus kemudian kita pilih garisnya seperti ini, kemudian dia akan masuk ke menu ini, toolnya kita bikin lagi tadi sama ya 18, tapi nanti kecepatannya kita atur lagi. Already existing to add another, yes, tambahkan lagi ya.
Kemudian di sini kita edit tool dengan pilihan finishing, kemudian parameternya kita pakai 1000 saja ya. Bitrate-nya pelang rate agar turunnya dia cepat kita pakai 800, enggak apa-apa. Kemudian retract-nya 3000 dan spindle-nya kita naikkan menjadi 4500 rpm. Oke, ini sudah kita kasih, belum dikasih angka 3. Ini berarti tool yang ketiga ya. Parameter is not defined as being capable of roughing. Oke. Kita atur untuk multipass cutting parameter apa ya tadi ya? Multipass ini bukan roughing ya. Ini 0, terus kemudian ini 1 kali. Ya, final depth, keep tool down, kemudian linking parameternya min 20 kita atur. Stoknya biarin sama multipass, oke. Terus kemudian ini dihilangkan ya, cutting parameter untuk yang ini karena kita tidak finishing, ini sampai 0 ya, sampai 0. Oke. Let in out nggak usah, multipass oke, benar-benar oke. Sudah, kemudian kita select all kalau pengen semua tampil ya. Kemudian kita klik black pot seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua roughing masih ya, roughing. Terus kemudian yang terakhir ketiganya itu ya. Oke, sudah. Kalau kita sudah mengatur semuanya seperti ini dan sesuai ya, multipassnya oke, geometrinya oke, semuanya oke, nggak ada kesalahan, bisa kita langsung post ke selected operation. Dipastikan ini tercentang semua, centang semua, kemudian di post ya. Jadi ini tadi masing-masing parameternya ini harus dibetulkan sampai benar baru G1. Oke. Ini proses contoh, misalnya kasih nama contoh. Oke. Kita tunggu sebentar sampai dia selesai ini. Roughing top side, kemudian roughing outside, dan yang terakhir tadi nggak kita kasih nama ya, kita nggak kasih nama yang ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini parameter yang ini belum kita kasih nama. Toolnya ini ya, ini untuk finishing agar nanti muncul dan memudahkan kita memilah program. Oke, kita coba lagi, pastikan ini J1. Oke. Contoh N. Yes, kita tindik aja. Tunggu beberapa saat tergantung kecepatan komputernya ya. Nah, komputer banter ya banter. Roughing top side, roughing outside, kemudian terakhir finishing outside. Kita perhatikan finishingnya S-nya 4500. Oke. Kemudian pemakarannya 1000. Yang lain-lainnya masuk ke sini, ini bisa dicek. Oke. Nah, ini akan memudahkan kita mana bagian yang roughing, mana bagian yang finishing ya, finishing. Oke. Dan selebihnya nanti tinggal kita ngedit di sininya aja, M6 kita edit nantinya pada sesi yang berikutnya. Yang penting ini tadi kita mempelajari kontur ya, kontur oke, lainnya oke, bisa kita verify dari sini kecepatannya di seperti ini. Oke, diatur kecepatannya. Yang pertama roughing, oke. Kemudian terakhir dia finishing ya, dengan itu tadi finishing setelah dia naik. Oke, sudah selesai.
berarti tadi J1-nya bisa kita ambil ya. Oke, semoga penjelasan Bapak ini bisa dipahami dan meskipun ini kelihatan dasar, tapi justru kalau dasarnya dipahami ya nanti insya Allah untuk lebih kompleks itu akan lebih mudah. Terima kasih telah menyimak, semoga kita semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.